Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mister Yogi. Kali ini kita akan belajar agama kembali. Mister ucapkan Happy New Year anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Oke? Selamat datang kembali di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak ya anak-anak. Kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Oke? Harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Kasihi sesama sebagai pelayanan, bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Nah, anak-anak semua, kali ini kita akan mengulang belajar kembali di pokok bahasan 4 kita, yaitu di halaman 64. Ya, anak-anak boleh buka bukunya di halaman 64, masuk di pelajaran yang ke-7 mengenai kedatangan juru selamat. Tujuan pembelajaran kita adalah murid mengetahui Yesus lahir ke dunia. Yang kedua, murid juga percaya bahwa Tuhan penyelamat umat manusia. Dan yang ketiga, murid dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Ini merupakan tujuan dari pelajaran kita yang ke-7. Kita akan mengulang kembali mengenai materi tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Anak-anak boleh buka bukunya di halaman 64. Sebelum kita membahas semua materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak boleh ambil sikap doa yang baik. Mister akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh belajar bersama. Meskipun situasi pada saat ini tidak memungkinkan untuk kami boleh bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi kami yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang belajar dari rumah, terus berkati kesehatan mereka, berkati juga kedua orang tua mereka yang mendampingi selalu dalam proses pembelajaran. Tuhan beri kekuatan, kesabaran juga untuk boleh membimbing anak-anak di rumah. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan haleluya, amin. Hai semuanya, tahukah kalian bahwa ada kejadian paling penting di dunia? Peristiwa itu terjadi di sebuah desa kecil. Peristiwa itu adalah kelahiran seorang raja yang agung. Wow, kok bisa raja lahir di desa? Nah, pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah kedatangan juru selamat? Mari bersama-sama kita akan menonton videonya. Anak-anak boleh menyimak videonya dengan baik, dengan duduk yang baik dan tidak dengan jalan-jalan. Ya, anak-anak boleh menyimak video yang akan Mister berikan untuk kalian. Silakan menyaksikan. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi
dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.